Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang berdirinya jemaat mula-mula. Dan konten ini juga sekaligus untuk memulai konten 10 hari ini ya. Dan ini konten juga bagi teman-teman yang lagi nggak ada kerjaan, yang lagi mau nonton, silakan ditonton ya. Karena semua pastinya butuh tontonan yang baik juga. Oke, pada firman kali ini kita akan membahas tentang awal berdirinya jemaat mula-mula. Ya, tapi ada sedikit latar belakang sebelum kita mulai. Jadi setelah Yesus naik ke surga, ya kalau kalian baca di Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14, murid-murid Yesus yang sudah menjadi para rasul bersama Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, sebenarnya bukan saudara Yesus tapi istilahnya anak-anak Maria yang ibu Yesus yang lain, tepatnya mereka berkumpul di Yerusalem dan mereka pastinya berdoa. Dan mereka juga menentukan seorang murid yang baru, maksudnya mereka juga memilih seorang murid yang baru atau rasul yang baru dengan caranya sendiri, maksudnya dengan cara-cara yang unik. Bisa dibaca di Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Dan setelah itu akhirnya malah kedapat si Matias yang menjadi murid pengganti Yudas Iskariot yang matinya gantung diri di pohon ya. Baiklah, kita langsung fokus ke Pentakosta dan juga berdirinya jemaat mula-mula. Kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dan dilanjutkan dengan khotbah Petrus yang ada di Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 16. Habis itu ada juga ayat 37 sampai 40. Ya, bahannya agak loncat-loncat, tapi nggak apa-apa. Setelah itu kita akan bahas, kita mulai. Jadi waktu itu udah hari Pentakosta, biasanya sekitar butuh 7 minggu ya, 7 minggu lebih sehari ya. Semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tiba-tiba turunlah tiupan angin yang kencang dan dahsyat. Ya, tapi tiupan anginnya apakah merusak kayak angin puting beliung? Enggak. Itu anginnya cuma bunyi doang, breng, kencang. Ya. Dan juga munculnya lidah-lidah api di atas kepala mereka. Tetapi tidak membakar mereka juga kok. Ya, itu hanya sebagai tanda bahwa Roh Kudus sudah hadir dalam kehidupan mereka. Ya. Maka mereka yang di rumah itu, yang berkumpul itu penuh dengan Roh Kudus dan bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Ya. Jadi mereka bisa mengerti bahasa ini, bahasa itu, ya. Dan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi, ya, maksudnya diam di orang-orang yang percaya akan Tuhan sih, yang orang-orang Yahudi sebenarnya lebih tepatnya orang yang ikut adat istiadat Yahudi yang tersebar di seluruh penjuru dunia, jadi berkumpul di Yerusalem, ya. Dan turun bunyi itu berkerumun orang banyak jadi berkerumun dengerin para rasul ini berbicara, ya. Dan mereka bingung karena para rasul bisa ngomong dalam bahasa mereka sendiri. Waduh, mereka kaget, mereka heran. Tahu nggak kenapa? Karena ini hal yang tidak wajar bagi mereka ya, bagi mereka. Karena kalau bagi Tuhan kan semua bisa terjadi. Tapi bagi mereka kok ini tidak wajar, seorang Galilea yang biasanya ngerti bahasa ini itu doang, tapi bisa ngerti bahasa dari negara lain. Itulah terkejutnya mereka. Padahal kita kan orang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, ya, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia. Tapi Asia ini bukan Asia yang sekarang ya, tapi Asia kecil dulu ya. Jadi perhatikan konteks. Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang dekat Kirene, terus dari Roma.
habis itu Kreta, ya, orang Yahudi, orang Arab. Wah, banyak banget orang yang berkumpul. Padahal kok bisa ya ngerti bahasa mereka gitu. Ya, pastinya mereka juga berkata-kata perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Dan semuanya kaget dan tercengang-cengang sambil bertanya, ini artinya apa ini? Ada yang bilang, iseng bilang gini, mereka tuh lagi mabuk anggur. Nggak, itu namanya iseng. Ya. Setelah itu, Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan berkata, saudara-saudara sekalian, dengarkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Ya, sebab hari baru pukul 9. Ya, coba mereka kira, wah ini lagi pada mabuk. Enggak, tetapi memang karunia Tuhan yang ada, ya. Dan waktu itu masih pukul 9. Biasanya kalau masih pagi atau siang kan nggak mungkin mabuk, kecuali kalau mabuknya di jalan, beda lagi, ntar ceritanya lain tuh. Dan tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, ya. Tapi uniknya si Petrus ini bisa berbicara, bisa mengutip Nabi Yoel, walaupun dia sebenarnya nggak pernah ngutip kitab Yoel, tapi dia bisa berbicara buat Nabi Yoel tanpa harus mengutipnya. Setelah itu Petrus juga berkata, kalau kalian baca terusannya di Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 36, ya, dimana lanjutannya bahwa dia juga menceritakan bahwa tentang Yesus sendiri, ya, gitu, tentang Yesus, ya, tentang dari nenek moyangnya Yesus sampai Yesus sendiri, dari lahir mati dan bangkit dan naik ke surga, dan pastinya akan memberikan Roh Kudus bagi mereka juga, ya, gitu, ya, sehingga menguatkan iman bagi para jemaat mula-mula yang ingin bergabung ini, ya, gitu. Ketika mendengar hal itu, pastinya orang-orang jemaat mula-mula ini terharu mendengarnya dan bertanya pada Petrus dan rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Terus Petrus bilang ke mereka, bertobatlah dan hendaklah kalian masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, ya, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, ya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan ini, lain lagi ia memberi satu kesaksian sungguh-sungguh, ya, gitu. Dan pastinya kalau kalian baca di Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang dibaptis bertambah, ya, yang baru dibaptis untuk pertama kali kira-kira 3.000 jiwa. Puji Tuhan, ya. Baiklah, sekian firman pada kali ini. Itulah yang bisa kita pelajari, yakni bahwa Roh Kudus bisa mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita, bisa mengerjakan hal-hal yang di luar nalar juga, ya, di luar akal budi kita manusia. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di hari yang kedua. Bye-bye.